kami melakukan penyentuhan kepada TS di kediaman dan lakukan penggeledahan. Ditemukan barang bukti berupa 3 strip dumolit. Barang-barang bawaan Anda, mari kita bekerja sama untuk bebas penyalahgunaan narkoba. Silakan. Kegiatan apa nih? Kok kita tolong untuk ketertibannya ya, mengingat ini jangan sampai terjadi chaos atau tawuran ya. Keluarkan untuk identitasnya. Pak Bang, ID dake Ya. Ya. dari itu Bu. SIM-nya ini saya tahan. Jangan SIM-nya dah. Gimana ya? Uji tak lu, SIM-nya susah. Siapa yang tanggung jawab? Kagak, ngomong sengkanya aja. Lu kata bikin SIM gampang. Enggak. Begini. Jangan berantem. Korbanan. Lo kata siapa? Kalau SIM itu 3 kali request itu Mana itu susah. Kata siapa? Enggak ada siapa. Ini Bapak polisi loh. Tahu, gua dari pangkat-pangkatnya juga tahu, Resti. Ini masih brigadir. Ya terus? Saya Bribda. Tadi yang di depan siapa? Lah pas-pasan takut apa? Lah minggu atau Pak? Lah apa kami mau nabrak kamu? Meluncur ke TKP. Siap. 86. Kepada hasil penangkapan TS, memang tidak kami targetkan dari awal karena ini murni dari hasil pengembangan yang sudah kami lakukan 3 minggu yang lalu. Pada saat kami melakukan penyentuhan kepada TS di kediaman dan lakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 3 strip dumolit di kamar tidur dalam kamar mandi TS. Sedangkan TS telah kami menandatangani surat perintah penahanan dan diproses secara hukum. TS kita kenakan pasal 62 Undang-Undang Psikotropika Nomor 5 Tahun 97, hukuman terapan dalam Undang-Undang 5 tahun, denda 100 juta. Kami mengimbau kepada yang benar-benar membutuhkan aktivitas tinggi. Penggunaan obat-obat yang masuk dalam tubuh Anda itu bisa memicu Anda untuk menimbulkan penyakit lain. Jadi lakukan yang terbaik dengan gunakan pemeriksaan dokter supaya Anda tidak salah menggunakan obat yang bisa merugikan untuk Anda sendiri. Untuk Narkoba Jakarta Selatan, kita akan melakukan kegiatan rutinitas. Kita menyentuh di salah satu apartemen di wilayah Jakarta Selatan. Dan kami memilih satu lokasi berdasarkan data dari hasil pengungkapan penyalahgunaan narkoba. Ini yang kita harus antisipasi. Jangan sampai tempat itu sudah dibuat tempat yang nyaman untuk melakukan penyalahgunaan narkoba. Kita juga perlu melakukan pencegahan baik kepada lingkungan maupun penghuninya. Kami melakukan penyisiran titik-titik lokasi yang sudah kami dapat. Ayo kita langsung bergerak.
Di dalam. Di tengah saja dulu kita tadinya dulu di tengah. Kemudian nanti untuk tes urinnya nanti kita siapkan ada toilet tersendiri nanti kita pakai. Ada toilet khusus. Selamat malam pengunjung dari Kalibata Mall City yang terhormat. Kami dari Res Narkoba Jakarta Selatan mengganggu santai Anda karena malam ini kami akan melakukan operasi terbuka. Untuk itu kami minta kerjasama dari seluruh pengunjung yang hadir untuk memberikan sedikit waktu kami melakukan penggeledahan tempat barang-barang bawaan Anda. Mari kita bekerja sama untuk bebas narkoba. Teman-teman Res Narkoba, silakan menyentuh pengunjung yang dianggap penyalahguna narkoba. Silakan. Coba yang di sini sebelah sini. Sebelah sini silakan. Halo, selamat malam. Selamat malam Pak. Mohon maaf mengganggu. Karin. Ya, berkenan saya akan menggeledah barang bawaan Bapak. Boleh Pak? Saya tolong sini Pak, sini Pak. Makasih banyak Pak. Mohon maaf ya, kita mengganggu ya Pak ya. Oke, makasih. Di luar gedung ini banyak kafe-kafe, banyak tempat keramaian lainnya. Yang lainnya mengarah ke sini. Yang lainnya. Bantuannya untuk kerjasama melakukan penggeledahan barang-barang bawaan Anda. Dan kalaupun nanti terjadi untuk narkoba, silakan tes urin, ya. Penindakan operasi ini lebih menyentuh kepada lingkup kafe, lingkup rumah-rumah makan, dan lingkup taman-taman yang bisa menghadirkan pengunjung untuk datang di lokasi itu. Dari Res Narkoba Jakarta Selatan mau melakukan penggeledahan badan dan juga melakukan tes urin. Berkenan ya? Aku jauh. Aku berbalik sini mau ngambil kunci. Oh, main. Mau ngambil kunci ini, ngambil akses. Aku di tempat. Dapat. Waduh, kamu paling apa nih kunci? Dia temen ini. Ini ada fotonya. Suruh dulu ya. Tes urin dulu, berdua. Cewek ini bisa juga tes urin. Bisa. Bayar dulu. Bayar dulu. Oh, baru. Setiap penyentuhan kepada pengunjung dan juga penghuni, kami sama sekali tidak menghentikan keaktivitasan mereka. Justru kami meminta secara sopan untuk bekerja sama. Kami terima kasih. Selamat malam. Sorry mengganggu dari Res Narkoba Jakarta Selatan. Ada operasi terbuka, kami lakukan penggeledahan badan dan barang-barang bawaan Anda. Tolong kerjasamanya. Terima kasih. Enggak tumben. Setiap ini kita lakukan. Biasanya tempat diskotik apa. Jadi saat ini pemukiman pun kita sedang tempat kos, apartemen. Ini kita antisipasi. Aku nggak bawa apa-apa aja. Karena itu sebenarnya itu yang bikin mental. Sekalian kita menyampaikan, mensosialisasikan yaitu program lapor berantas narkoba berbasis IT. Kita punya program lapor berantas narkoba berbasis IT. Program ini sangat bagus karena untuk melakukan pelaporan kepada polisi Jakarta Selatan cukup menggunakan handphone Android dan smartphone. Kita akan membagi panduan bagaimana cara melapor yang menggunakan Android dan smartphone. Kita dapat laporan kurang lebih 27 lapor dan sudah mengembang barang bukti kurang lebih 1 ons dari 0, sekian gram. Kalau banyaknya masyarakat sudah aktif untuk memonitor, bukannya bagi apa. Ini kami buka akses agar masyarakat secara aktif bekerja sama dengan kami, karena tanpa kerjasama dan bantuan masyarakat, kami sebagai anggota tidak mampu melakukan dengan maksimal.
Ada yang positif nggak? Ada satu nih Bu. Satu mana? Tadi ada 2. Ada 2. Diamankan aja dulu. Saya nggak punya apartemen. Bukan, saya mau kerja. Saya itu kerja. Kalau saya coba-coba apa gimana? Apa-apa. Semester berapa? Saya keluar dari semester 4 2 tahun. Berarti DO ini? Nggak DO. Cuti? Jatuhnya sih cuti tapi nggak menyampaikan ke akademik, nggak cuti. Nggak apa-apa? Iya. Nanti kita obati. Iya, iya Pak. Jangan sempat kamu sampai kecanduan. Kita juga tidak bisa membedakan apakah seseorang itu sedang menggunakan narkotika atau sedang mau coba-coba, baru-baru mau akan dengan menggunakan tes urin. Paling tidak terapi bagi masyarakat yang kami ajak untuk melakukan tes urin. Dengan cara-cara demikian terbukti kita temukan 2 orang pengunjung positif menggunakan metafetamin. Ya, jadi langsung kita amankan. Teman-teman yang terhormat, kami Dirnas Narkoba Jakarta Selatan mengucapkan banyak terima kasih kerjasama Anda membantu. Kami berharap Anda yang sudah paham penyalahgunaan narkoba sangat berbahaya, Anda kami jadikan satu tim untuk menjadi mata telinga kami polisi Republik Indonesia. Mari kita bersama-sama untuk jaringan narkoba di wilayah kita masing-masing. Terima kasih kerjasamanya, selamat malam. SIM-nya ini saya tahan. Jangan SIM-nya dah. Gimana ya? Begitu lu, SIM-nya susah. Siapa yang tanggung jawab? Kagak, nggak mau, sangkanya aja. Lu kata bikin SIM gampang. Enggak. Begini. Jangan berantem. Korbanan, enak aja lu bikin SIM lu. Meluncur ke TKP. Siap. 86. Meluncur ke TKP. Siap. 86. Hari ini kami melakukan pengaturan di kawasan Cililitan. Lalu lintas di kawasan PGC Cililitan ini terlihat cukup ramai dan adanya perlambatan kecepatan kendaraan terjadi karena adanya antrian menjelang traffic light pada persimpangan ini. Ini ada Pak. Selamat siang. Ya, aduh, ini biasa dia nih, omelin aja dah. SIM-nya ada bentar. ini gimana ceritanya? Biasa. Yang bawa kendaraan nggak pakai helm, tapi yang diboncenginnya pakai helm. SIM saya. Ini SIM yang bawa kendaraan. Ada, dia kagak ada SIM. Dia kagak ada SIM. Ini motor siapa? Oh, motor saya. Motor masnya, Mas Giri ya. Dan ternyata lucu ya. Si pengendara ini yang membawa kendaraan tidak menggunakan helm, namun si penumpangnya malah memakai helm. Ya, SIM-nya di mana? SIM-nya di mana? Saya nggak bawa SIM. Nggak bawa atau nggak ada? Nggak bawa SIM. Nggak bawa atau tidak ada? Belum punya surat izin mengemudi. Kenapa bawa kendaraan? Tadi saya cuma sebentaran doang sini nemuin teman saya. Iya, walaupun dekat ataupun jauh, tetap pemakaian helm harus kita lakukan untuk kita berkendara di jalan raya. Ini motor masnya, ya, masnya udah punya SIM. Yang pakai helm masnya. Kenapa dikasihnya ke orang lain gitu loh? Bukan dikasih orang, dikasih kepala, omelin aja. Gak dikasih tahu tapi sebelumnya. Udah dikasih tahu. Ya. Saya masalah. Tapi tahu ketentuannya masnya. Kenapa? Masnya tapi tahu ketentuannya. Tahu gini, maksudnya tahu kalau misalnya nggak pakai helm 2 ada perundang-undangannya udah ada. Iya. Motor nggak spion 1 ada, tahu. Iya. Terus platnya nggak ada, ini juga tahu. Semua juga udah tahu. Gitu. Semua sudah tahu ya. Nah kalau misalkan yang bawa kendaraan tidak punya SIM, tahu juga. Tahu emang dikasih kepala Ya. susah. Ya, temennya yang dibonceng ini mengaku bahwa temennya yang membawa kendaraan ini sangat keras kepala. Padahal sudah seringkali dijelaskan namun tetap dihiraukan. Nanti SIM-nya ini saya tahan. Jangan SIM-nya dah. Gimana ya? SIM-nya aja nggak apa-apa aja. Lu SIM-nya susah. Siapa yang tanggung jawab? Kagak, nggak mau, sangkanya aja. Lu kata bikin SIM gampang. Enggak. Begini. Jangan berantem. Korbanan, enak aja lu bikin SIM lu. Ini kalau misalkan saya tindak, salah satu harus ada yang saya tahan. SIM, Pak. Yang punya kan gua. Kalau SIM gimana-mana ada Lebih ini. susah naik STNK daripada SIM. Sama, semuanya sama. Begini. Dia nggak ngerti apa-apa, Pak. Dan di sini sempat terjadi perdebatan antara si penumpang dengan si pengemudi ataupun si pengendara. Berantem lagi. Ya, silakan. Jangan. Udah, gini loh.
Masa gini, Pak? Kalau SIM, masalahnya kan bentar lagi saya mau daftar online pun butuh Itu kan? bisa ditebus, Gary. Bukan Bisa mas ditebus. Itu bisa ditebus. Tahu udah di mah. Udah jangan berantem. Ya, ini SNK-nya nanti saya tahan. SIM-nya aja, Pak. Bos SIM butuh res, enak aja lu. Kita jangan ribut SIM apa SNK. SIM sama aja. SNK, pesannya. Ini punya SIM gua. SIM aja. SNK aja, Pak, udah. SNK aja udah. Kami pun petugas di lapangan bingungan apa yang harus kami sita sebagai barang bukti. SNK aja udah. Ini SNK-nya saya tahan. SNK aja. Nanti mbaknya naik angkutan umum karena mbaknya nggak pakai helm ya. Jangan lagi mbaknya yang bawa. Iya. Bawa helm dulu. Waduh. Saya nggak lihat lagi. Ternyata si mbak yang mana membawa kendaraan tersebut tetap tidak menggunakan helm. Padahal helmnya ini sudah dibawa. Saya juga peduli sama mbak, keselamatan mbak. Kalau misalkan mbak jatuh, mbak yang di depan pengendara, kenapa-napa kepala mbak atau apa, badan mbak yang kenapa-napa kena aspal. Itu lebih parah mbak, maksudnya seperti itu. Ya. Udah mas ngalah aja, penting SIM aja. Jangan, Mak. SIM saya lebih berat. Kalau masuk online susah lagi. Nanti berantem malah. Nggak apa-apa, ini bukan siapa-siapa saya. Balu balik sendiri ya. Gini loh mas, ini nggak ditahan. Cuman sementara aja nanti diambil di kejaksaan. Kejaksaan yang mana? Perumpung, ini sampai bawa ininya. Kertas ini bawa. Tapi ini jangan sampai hilang. Jangan sampai hilang. Tetap ngalah aja ya. Ya. Tapi gini, setelah Ternyata gue yang tanggung, Ger. Udah. si pemilik tetap ketakutan kalau SIM-nya ini kami tilang. Namun si temannya ini tetap meminta dan memaksa untuk SIM-nya ini kami tilang. Ini masalahnya terus SIM udah stempel 3 kali mati nggak? Nggak, ini masalahnya. Kata gini, stempel 3 kali mati. kata siapa? Kata siapa di stempel? 3 kali mati katanya. Ini SIM bukan nasi kotak loh. Kalau STNK SIM mati, ini berlakunya mati. Gua Kalau tahu 3 kali stempel itu nggak mati. Ini SIM. Kenapa semua nih? Ya. Kenapa? Si pemilik beralasan jika sudah 3 kali ditilang, SIM-nya ini berarti akan mati. Padahal hal tersebut adalah sangat tidak benar. Lo kata siapa? Kalau SIM itu 3 kali stempel itu mati. Itu susah. Kata siapa? Kata siapa? Nggak ada siapa. Aduh. Ini bapak polisi loh. Tahu, gue dari pangkat-pangkatnya juga tahu, Resti. Ini masih brigadir. Terus? Saya bribda. Nanti bribda kan brigadir. Sampai kompol anak Bribtu, brigadir. Iya. Ada kompol, AKP, Iya. kompol AKP, baru kan AKBP, kombes, AKP dulu baru ke kompol. Iya, kompol. Ya nggak apa-apa. Dan yang membuat saya tersenyum adalah orang ini terlihat yakin untuk mengucapkan pangkat-pangkat daripada kepolisian. Padahal salah. Ya. Terima aja mas ya. Iya. Ngalah ya. Tanda tangan nggak apa-apa. Ya bapak Tanda tangan dulu. Ngalah lagi ya. Pak Geri. Dari kejaksaan, ini nggak masuk pengadilan apa kejaksaan? Kejaksaan. Bukan pengadilan lagi. Bukan lagi. Sekarang udah Perma nomor 6 langsung di kejaksaan. Ya, ini saya kembalikan. Baikan dulu. Sekarang baikan dulu lah. Baikan dulu. Lucu aja. Pertanyaannya dari mana nih? Udah gampang nanti ada jalan. Tenang. Siapa tahu ada rezeki gitu. Coba salaman dulu. Udah pakai helm biar gagah. Saat saya melakukan pengaturan, saya menemukan pejalan kaki yang menyeberang di persimpangan ini tidak pada tempatnya. Adek, sini. Namanya siapa? Adrian, Pak. Adrian? Iya. Ini, salaman dulu sama saya. Nah, kelas berapa sekolahnya? Kelas 3. Nyebrangnya jangan di tengah jalan. Tahu lalu lintas di sini, mobil-mobilnya ramai, motornya juga banyak. Kalau misalkan adek ditabrak sama mobil, kasihan orang tuanya di rumah. Ya? Iya, Pak. Seharusnya dia menyeberang jalan tepat pada zebra cross karena nantinya akan membahayakan para pengguna jalan lainnya. Dan tidak hanya itu, pejalan kaki ini juga membahayakan dirinya sendiri. Nyebrangnya di zebra cross, bener tuh. Tuh, kayak gitu ya? Iya, Pak. Tertib. Jadi seperti itu. Ngerti? Ngerti, Pak. Tos dulu. Sukses ya? Iya, Pak. Di sini anak tersebut adalah seorang pelajar yang mana harus bisa memberikan contoh kepada pelajar-pelajar lainnya untuk tetap mematuhi peraturan lalu lintas. Meluncur ke TKP, siap, 86. Meluncur ke TKP, siap, 86.
kami melakukan patroli kembali menuju Jalan Indah Prasta, Jalan Imam Bonjol, dan Jalan Citarum. Setelah kita melintasi Jalan Citarum, tepatnya di depan Stadion Citarum, kami menemukan pengendara sepeda motor yang berboncengan 3. Orang Melayu. Lo kabur nggak mau? Orang Melayu malah kabur kata. Kemudian kami mengamankan ketiga pemuda tersebut dan kita bawa ke pinggir jalan. Saya kaget Pak, saya kaget Pak. Kamu diam dulu. Di teras buka dulu Pak sini. Kamu orang mana? Saya orang Bandes. Ngapain ke sini? Oh, orang Indah Pasta. Ini STNK motor yang mana? Motor yang tadi jatuh itu? Seharusnya pada saat kita mau hentikan, mereka dengan sadar untuk berhenti dan tidak berupaya untuk melarikan diri. Tadi yang di depan siapa? Kenapa lari tadi? Lah pas-pasan takut Pak, lah minggu Pak. Lah apa kami mau nabrak kamu? Kamu tahu toh kalau kami polisi kenapa kamu takut kalau lari? Polisi Pak. Taunya apa? Tidak tahu tadi ini mau nabrak terus minggu Pak. Taunya ansip. Ya, sekarang tahu kalau polisi Pak. Terus kamu boncengan berapa tadi? Bertiga nih Pak. Bener enggak? Ya, bener Pak. Tadi berempat ngantar pulang temennya itu. Malah tambah berempat lagi. Ya Pak, bener Pak. Dia melakukan perlawanan dengan alasan bahwa dia dalam berkendara benar. SIM ya punya. Lihat SIM-mu. Terus ora gue lebih sirahmu kuat. Kamu rumahnya di mana? Batas Pak. Batas tuh mana? Ayo. Kesini mau ngapain? Ngantar temen. Pak. Aturannya ndak pakai helm kamu udah sayung sini. Ya maaf Pak, udah tahu Pak. Tuh, kok ndak punya helm kamu naik motor? Setelah kami interogasi mereka, kami mencium bau alkohol dan kami mencurigai mereka habis melakukan minum-minuman keras. Ciu apa Cokyang? Ciu Pak. Ciu, berapa botol? Sedikit toh Pak. Nggak sedikitnya ya berapa botol sedikitnya? Setengah toh Pak. Sekali minum udah 2. Yang minum berapa orang? Yang minum cuma 6 orang, yang lain sudah pulang tidur. Karena di sini temennya minum, saya Nemeni. Setelah kami mengecek kendaraan yang mereka kendarai, ternyata kendaraan mereka tidak standar dan tidak dilengkapi dengan kelengkapan standar kendaraan bermotor. Kemudian saya merintahkan kepada anggota lalu lintas untuk melakukan penilangan. Pulang kemana? Oh pulang Sayo. Kamu pulang, jangan sampai saya lihat kamu boncengan 3 lagi. Sekarang kamu yang sakit diboncengke, sudah sana pergi. rumah sakit. Jangan terlalu. Loh kok kamu enak-enakan mau boncengan 3 lagi? Nggak bisa. Tilang seorang-orangnya kamu nanti. Berarti aku jalan nih Pak. Ya, pinjam sepeda atau apa? Kemudian selanjutnya saya memerintahkan mereka untuk pulang ke rumahnya masing-masing dengan catatan 2 orang mengendara sepeda motor dan yang 1 berjalan kaki karena tidak dibenarkan berkendara berboncengan 3. Kemudian saya lanjutkan menuju ke Jalan Medoho. Pada saat melintas di Jalan Medoho, saya menemukan 2 orang muda-mudi yang sedang berdiri di lorong yang sangat gelap. Kalian ngapain di sini? Nungguin teman. Teman loh. Ini motor siapa? Ini motornya teman saya Pak. STNK mana? Kenapa dibawa STNK? Ya temennya lagi ngantar ke Bae. Motornya bayar Pak. Identitasmu mana? Belum jadi ya Pak. Anu Pak, apa tuh? Bawa dompet gak kamu? Enggak bawa dompet. Dompet nuncep cabut cuy. Kamu bawa dompet gak? Enggak. Rumahmu mana deh? Medoh mriki ya. Kami beserta tim tidak mudah percaya dengan alasan dari pemuda-pemudi tersebut. Selanjutnya kami perintahkan anggota untuk menggeledah pemuda tersebut. Coba
Coba ditelepon temennya, suruh ke sini. Polisi. Oke. Coba Pak. Ngapain tadi? Minum apa? Termasuk Mbak E minum ciu? Enggak, Pak. Habis pesta di situ berarti. Iya. Di situ berapa orang pestanya tadi? 4 orang. 4 orang. 1, 2. Berapa? Guanya lagi beli rokok. Tunggu ngelem, Mas. Tunggu ngelem. Ngelem lu tunggu ngelem. Kamu tadi minum di mana? Dek, kamu tadi minum di mana? Di sini. Oh, juga kamu? Udah ngelem saya, Pak. Siapa? Temanku, Pak. Teman saya, Pak. Mana? Setelah kami melakukan penggeledahan, kami menemukan 1 gelas berisi lem. Oh, apa kalian udah baik ya? Oh iya kan enak. Kamu ngelem? Apa mau sumber lem? Enggak, saya teman saya, Pak. Lah ya nek temenmu yang dilem apa nih? Enggak tahu, Pak. Enggak tahu rokok. Kemana dia beli? Apanya di mana? Di motor? Enggak tahu katanya beli rokok gitu, Pak. Mereka mengelak dengan alasan bahwa yang mengkonsumsi lem tersebut adalah 2 rekannya yang sedang membeli rokok yang mereka tunggu saat itu. Soalnya betul apa tindikannya mau hidup dulu. Di, coba Mbak tidakmu enggak? Tindik ki ora ning ngono. Coba saya tidakmu. Anu buat untuk Kamu buat jam nggak? Cah, pulang tahun yang sangat berapa? Ini masih malam. Tahu ini jam malam. Masih malam. Jam berapa? Nah, jam 2 itu malam atau pagi? Hah? Malam. Jam 2 itu malam. Ini ngomong apa? Apa? Ketinggi. Buang. Kilo. Dibuang. Wanita yang di samping pemuda tersebut dipenuhi dengan tindikan dari jarum-jarum ada di bagian hidung, kemudian mulut, dan kemudian lidahnya. Kamu tahu enggak minum ciu bapakmu? Tahu? Tahu? Berarti suruh bapakmu minum ciu. Enggak tahu, Ding. Enggak tahu. Terus kalau tadi nanti sampai di rumah ditanya kamu habis minum, jawabmu. Ucapan gue cuma pas saya minum tapi cuma disuruh sama Tuhan. Dimarahin enggak? Dimarahin. Berarti sudah berulang kali berarti kan? Udah baru sekali ini, Pak. Sering berarti di sini ngelem sama itu. Udah. Baru ini diajak teman. Baru ini ya, Pak. Umur berapa? 17. Sama, Pak. Sama 17. Sama 17. Bayar berapa? 2000. Untuk memberikan efek jera kepada pemuda tersebut, kami memerintahkan untuk pemuda tersebut melakukan sikap push up. Setelah itu kami memberikan himbauan kepada mereka karena ini memang sudah larut malam dan menjelang pagi untuk segera pulang ke rumah masing-masing karena ditakutkan mereka nanti terjadi suatu tindak kejahatan yang tidak kita inginkan dan untuk menjaga keselamatan dari mereka sendiri. Kami mau ke pengecekan sekalian menghimbau. Maksudnya ngecek apa dulu? Aku nggak mau orang banyak. Ya udah 2 orang. Kita nggak bisa kalau 1 orang, ngapain? Siapa nanti yang mengecek? Meluncur ke TKP, siap, 86. Meluncur ke TKP, siap, 86. Malam ini kita mau melakukan operasi skala besar yang melibatkan tim Eagle One. Adapun sasarannya berkaitan dengan cipta kondisi yang ada di wilayah Polres Metro Jakarta Selatan khususnya. Pada saat kita melaksanakan patroli tidak jauh dari Mako Polres Metro Jakarta Selatan, tim kita menemui ada sekitar 200 ojek online yang sedang berkumpul. Kegiatan apa nih? Kok koordinatornya siapa? Koordinatornya siapa? Kita melakukan himbauan agar tidak melakukan tindakan-tindakan yang akan mengakibatkan timbulnya gangguan Kamtibmas. Siapa koordinator siapa? Siapa namanya? Roy. Pak Roy dalam rangka apa ini?
Ini kita kumpul-kumpul aja 2 minggu sekali, Pak. 2 minggu sekali. Tetap tak jaga ketertiban ya. Iya, Karena ini berkaitan dengan banyaknya kendaraan juga. Kita tolong untuk ketertibannya ya. Mengingat ini jangan sampai terjadi chaos atau tawuran ya. Nah, minta tolong ini Pak Roy sebagai koordinatornya. Minta tolong ya. Jangan sampai ada minuman keras. Oh, nggak ada. Kita bawa keluarga juga sebagian. Ya. Jangan sampai kita nanti ada laporan itu. Jangan sampai meresahkan masyarakat juga atau pengguna jalan lainnya. Ya. Ternyata kita tidak menemukan hal-hal yang berkaitan dengan tindak pidana baik itu miras maupun senjata tajam. Sampai jam berapa ini? Ya, kalau bisa sampai jam 12 jangan sampai nanti ini langsung kembali ke tempat masing-masing ya. Ya, minta tolong. Ya, minta tolong jaga ketertibannya ya. Ya, buat salam buat keluarganya semuanya ya. Oke. Akhirnya kita selesai melaksanakan himbauan kepada ojek online tersebut, langsung melakukan patroli mengarah ke tempat-tempat hiburan yang ada di Jalan Paletean. Perlu kita jelaskan bahwasanya di Paletean ini ada beberapa tempat-tempat hiburan yang memang beroperasi mulai dari jam 8 malam hingga tengah malam. Lihat Mbak ya, isinya Pak. Yang tengah saya Mbak ya? Iya. Bapak itu nggak pakai apa-apa. Ya, dulu sertifikatnya Mbak. Ya, nggak ada yang berbau alkohol kan Mbak di sini? Nggak ada. Ngerokok saya nggak alkohol, cuma main juga. Malam minggu. Maaf mengganggu ya. Kalau malam minggu kita biasanya ini jangan sampai pagi, ikutin aturan jam 3-an. Jam 3 jam sih usah sampai jam 5 kan kok. Masuk gua lo nanti yang bener yang mana, ikutin aturan aja ya. Kasih tahu untuk manajernya. Ya, kita hanya menghimbau supaya tidak ada ini ya. Karena kalau sampai malam juga kan kegiatan masyarakat juga akan terganggu kalau nanti ini kan pulang udah ini ya. Kita juga melakukan himbauan kepada pemilik hiburan tersebut untuk tetap mematuhi aturan waktu yang telah ditentukan. Sampai jam berapa Mbak? Jam 1 ya. Setengah 1 ya. Bener ya, jangan sampai nanti melebihi batas sampai ini ya. Ikutin aja aturan yang sudah ada ya. Seperti itunya. Pak, sampai jam berapa Pak? Ini sampai kalau weekend ya paling sampai setengah 3. Tolong ikutin aturan yang sudah berlaku Pak ya. Sesuai dengan edaran yang sudah disampaikan ya. Jangan sampai melebihi batas itu ya. Ya memang selama ini kita aturan paling tidak ya. Iya, tapi ikutin aturan yang sudah ditentukan Pak ya. Selanjutnya kita melaksanakan patroli ke arah Melawai. Di situ kita melihat ada beberapa hiburan karaoke yang banyak didatangin oleh warga-warga asing. Selamat malam. Halo Pak. Kami dari Polres Metro Jakarta Selatan, izin Pak melakukan pengecekan dan himbauan Pak. Di situ kita melakukan pemeriksaan di beberapa lantai. Banyak. Sampai jam berapa biasa di sini selesai? Ini 2 jam kan biasanya. 2 jam. Selesai biasa untuk ini? Kalau tutupnya jam 1 ya? Ya, silakan. Dan kami melakukan pemeriksaan di tempat-tempat karaoke yang lain. Selamat malam. Kami dari Polres Metro Jakarta Selatan melakukan pengecekan, Mbak. Izin dipandu untuk kamar-kamarnya. Maksudnya ngecek apa dulu ya? Nggak, mungkin untuk tamunya kita kan kasih himbauan, pengecekan juga. Iya, maksudnya ngecek apa dulu? Ada satu kendala saat kita melakukan pemeriksaan di karaoke tersebut, di mana pihak manajemen hanya mengizinkan 2 anggota saja untuk melakukan pemeriksaan. Ya, kalau memang Mbak ragu-ragu ya berkaitan dengan tugas saya di sini, mungkin meragukan, silakan Mbak konfirmasi langsung, ya. Iya. Tapi aku nggak mau orang banyak. Ya udah 2 orang. Kita nggak bisa kalau 1 orang, ngapain? Siapa nanti yang mau ngecek? Meluncur ke TKP, siap, 86. Meluncur ke TKP, siap, 86. Selamat malam. Kami dari Polres Metro Jakarta Selatan melakukan pengecekan, Mbak. Izin dipandu untuk kamar-kamarnya. Maksudnya ngecek apa dulu ya? Nggak, mungkin untuk tamunya kita kan kasih himbauan, pengecekan juga. Iya, maksudnya ngecek apa dulu? Ada satu kendala saat kita melakukan pemeriksaan di karaoke tersebut, di mana pihak manajemen hanya mengizinkan 2 anggota saja untuk melakukan pemeriksaan. Ya, kalau memang Mbak ragu-ragu ya berkaitan dengan tugas saya di sini, mungkin meragukan, silakan Mbak konfirmasi langsung, ya. Iya. Tapi aku nggak mau orang banyak.
Ya udah 2 orang. Kita nggak bisa kalau 1 orang, ngapain, siapa nanti yang mau ngecek? Ini Bapak dari TNI nih, dari Pemda juga kita lepas juga ada semuanya. Kita legal di sini Mbak ya. Iya ngerti Pak, saya juga mau kenyamanan tamu saya juga. Jadinya maunya 1 orang untuk ngecek atau 2 orang deh nggak apa-apa. Tapi saya jelaskan kembali kepada pihak manajemen tersebut bahwasanya apabila kita melakukan pemeriksaan hanya 2 orang, kita khawatirkan bisa saja pengunjung tersebut yang membawa mungkin barang-barang yang tidak diperbolehkan, menghilangkan barang bukti maupun melarikan diri. Aku kasih penjelasan dulu ya, baru nanti kita masuk ya. Oke. Sini sih Mas, ini Mas Ceng. Tunggu sebentar ya. Penerjemahnya siapa? Iya, aku sendiri. Ini pendampingnya bisa Mbak Sena. Selamat malam. Ya. Kami dari Polres Metro Jakarta Selatan melakukan pengecekan berkaitan dengan, mungkin mohon izin bisa turunkan untuk kakinya dulu. Masuk ke ruangan pertama, kita menemui ada 2 orang asing didampingi oleh para pemandu. Keluarkan untuk identitasnya. Identitasnya, minta tolong dikeluarkan untuk identitasnya. ID card. Kita. Check your ID. Paspor. Mister siapa namanya? Takamura-san. Iya. Takamura Tomoaki. Daijoubu. Moshi nai dattara, mo hitori aru dattara daijoubu. Mohon izin bisa cek untuk tas your bag ya. Apa disuruh dibuka? Oh, dibuka Pak. Dibuka, silakan. Ya. Kita antisipasi terhadap warga negara ilegal, di mana kita khawatirkan ada warga negara yang tanpa dilengkapi dengan dokumen yang resmi. Untuk pemeriksaan di ruangan kedua, kita menemui ada 3 orang asing. Kita juga melakukan pemeriksaan dokumen, tas juga kita periksa. Selamat malam, kami dari Polres Metro Jakarta Selatan. Izin mungkin mengecek identitas, barang bawaan. Kabang to ID dake. Ya. Ya. Daijoubu. Paspor atau daijoubu. Ya. Paspor. Mungkin Mona, tolong. Dan ternyata memang yang bersangkutan juga kooperatif. Kerjaan dia. Sama ini. Rokok dari Thailand. Dari Jepang. Di sebelah sana. Ini kurang Wifi. Wifi. Ya. Wifi. 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 Ya, mau kurang yet. Oke. Oleh yet. Nggak ada katanya. Oke. Silakan masuk. Oke, ini Gantian. Minggir. Siapa namanya? Kirano-san lah. Kirano-san. Oke, ayo. Kirano-san. Nah, tadi yang ini identitasnya mana? Ini ID. Kita tidak menemukan hal-hal berkaitan dengan isi tasnya, mungkin narkoba, sajam, tidak kita temukan. Baru datang baru nuker duit. Saya minta tolong ya mengecek. Oke. Pipa yang mau cek. Oh, pada Bisa dibuka minta tolong? Oke. Ini toko. Sama mama ini. Harus pastikan dulu ya. Iya. Karena memang rata-rata mereka kecenderungannya berbahasa asing, jadi kita memang terbantu oleh pihak manajemen juga dalam memfasilitasi kita melakukan pemeriksaan. Sampaikan permintaan maaf kita. Tidak apa-apa. Ya. Terima kasih. Udah bisa Indonesia kalau yang ini. Udah pintar. Selamat bekerja, Pak. Oke. Di ruangan 3 atau ruangan terakhir kita menemui juga 1 warga negara asing. Tasnya coba minta tolong, suruh duduk sini aja biar ngecek ya, biar tahu, biar suruh ini. Lihat saja. Buka, ya. Yang ditaruh di sini. Apa ya? Maksudnya buka terus taruh di meja. Duduknya ke sana aja. Maksudnya dituang di sini aja. Saat kita melakukan pemeriksaan, warga negara asing itu juga bisa menunjukkan identitasnya terkait dengan paspor, visa. Apa Pak? Iya, Masih baru Pak? Iya, buka aja nggak apa-apa. Iya, tidak.
cek sudah kek. Buka aja nggak apa-apa. Ya, minta tolong. Di situ kita melakukan pemeriksaan, tidak ditemukan berkaitan dengan barang-barang yang berbahaya, baik itu narkoba, senjata tajam maupun minuman keras. Sampaikan, udah maaf udah waktunya. Silakan belajar kembali. Iya. Selesai kita melakukan pengecekan terhadap kamar-kamar tersebut, kita melakukan pengarahan terhadap pihak manajemen karaoke agar tetap melakukan pengecekan terhadap pengunjung, termasuk identitas-identitasnya. Di taman ini sering kita mendapat laporan ada sekumpulan anak-anak yang mengkonsumsi minuman keras. Jadi semuanya, minta tolong yang punya jaket dilepas dulu ya. Ini lagi pada ngapain nih? Ngopi. Ada minuman lain nggak? Biasanya dikemas dalam bentuk botol-botol mineral. Dia bawa di situ, berkumpul, melanjutkan untuk minum-minum di situ. Nah, tolong angkat mas. Ya. Kita juga melakukan pemeriksaan terhadap pengunjung-pengunjung tersebut. Udah, tutup. Ya. Jangan sampai ada minuman keras, jangan sampai ada narkoba ya. Siapa? Oke. Selanjutnya kita juga melakukan pemeriksaan berkaitan dengan tempat-tempat yang memang disinyalir adanya minuman keras. Ya, semuanya coba berdiri dulu ya. Kami dari Polres Metro Jakarta Selatan melakukan pengecekan. Tolong yang punya rokok matikan dulu, yang ada jaket dibuka dulu ya. Kita juga melakukan pemeriksaan terhadap badan atau barang-barang bawaannya. Uang. Itu tas siapa itu di bawah itu? Apa ya? Hah? Iya tas siapa? Ambil tasnya. Gua buka tasnya. Ditaruh aja di ini. Kalau udah dibuka, taruh dia nanti ini. Goreng di sini. Kamu dari mana? Ya deh. Apaan? Dari mana? Dari situ, Blok M. Rumah di mana? Di Blok M juga. Tapi di tempat lain ada kita temukan bekas-bekas minuman keras, disinyalir pengunjung tersebut meninggalkan minuman tersebut yang sudah dalam keadaan kosong. Punya siapa ini? Kita juga menanyakan berkaitan kepemilikan botol tersebut, tapi memang mereka juga tidak mengakui kalau memang itu miliknya. Pakai narkoba nggak usah pakai minuman ya. Nah, pakai lagi. Setelah kita melihat situasi kondusif di sekitar taman tersebut, kita langsung melanjutkan patroli rutin ke wilayah-wilayah hukum Polres Metro Jakarta Selatan.